Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ucap syukur hari ini kami boleh dengar firman Tuhan sekali lagi. Kami boleh dengar kebenaran isi hati Tuhan satu kali lagi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap hati. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Biar kami semua sama-sama ya Tuhan saat ini merasakan belas kasihan Tuhan Yesus yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Kami mau ingat kembali betapa Tuhan kasih kepada setiap kami. Ucap syukur Tuhan, tuntun kata demi kata, kalimat demi kalimat, setiap pesan yang keluar biar itu berasal dari isi hatinya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan semua yang siap dengar firman Tuhan, amin. Shalom saudara, hari ini saya akan membagikan tentang belas kasihan Tuhan Yesus. Hari ini saya akan ceritakan atau bahkan satu cerita dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Cerita di mana begitu besar kasih Tuhan Yesus untuk setiap kita yang Dia ciptakan, bahwa kita begitu berharga bagi Dia, bahwa kita sangat dikasihi, bahwa kita sangat disayang sama Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu dalam suatu waktu muncul cerita dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, cerita yang populer, cerita yang terkenal, Bapak Ibu Saudara pasti sering dengar. Di ayat 13 sampai 21 itu di sana ada perikop yang mengatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini cerita populer, kita sering sekali dengar. Nah, kita buka langsung Matius 14 ayat 13 sampai yang ke-21. Nah, bagian pertama dari perikop ini dimulai dari ayat 13 dan 14 yang mengatakan begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, nah berita apa nanti saya akan ceritain, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ayat yang ke-14, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan bagian ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ayat 13 sampai ayat yang ke-21 ini, kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah rangkaian cerita dari Matius 14. Di ayat yang sebelumnya, Matius 14 ayat 1 sampai yang ke-12, makanya dikatakan di sana adalah setelah Yesus mendengar berita itu. Jadi ada kata setelah. Cerita ini adalah cerita lanjutan dari cerita yang sebelumnya. Cerita yang sebelumnya adalah cerita di mana ayat 14, kalau nanti Bapak Ibu Saudara buka Alkitab, di sana ada perikop yang mengatakan Yohanes Pembaptis dibunuh. Bagi Tuhan Yesus, Yohanes bukan hanya seseorang nabi yang dinubuatkan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan atau mempersiapkan lebih dulu kedatangan Tuhan Yesus untuk menebus dunia. Yohanes juga bukan hanya sebagai seorang pembaptis yang terkenal pada masa itu bagi Tuhan Yesus, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara pelajari silsilah dari Yohanes dan Tuhan Yesus, mereka masih kerabat, mereka masih saudara. Nah, singkat cerita, akibat Yohanes menegur pembesar negeri pada masa itu, akhirnya Yohanes harus dibunuh dan mendapatkan hukuman mati. Nah, akibat dari hal ini, kita semua tentu pernah berduka cita karena kehilangan orang yang kita sayang. Akibat dari hal ini, Tuhan Yesus mengalami suatu duka cita yang begitu mendalam pada masa itu, pada waktu itu gitu ya. Jadi dia ada duka cita sehingga Tuhan Yesus ingin mengasingkan diri. Ya, biasanya orang kalau lagi berduka cita dia butuh waktu untuk sembuh, dia butuh waktu untuk healing, dan itu memakan waktu yang cukup lama, 6 bulan, 1 tahun, butuh waktu untuk sendiri. Nah, pada masa itu Tuhan Yesus juga ingin melakukan hal itu karena duka cita yang mendalam pada masa itu. Tetapi di ayat 13 sampai 14 mencatat ketika Tuhan Yesus ingin mengasingkan diri di tengah kesunyian. Tuhan Yesus ingin mencari kesunyian, gitu ya, karena berduka cita, tetapi Dia dihampiri oleh orang banyak.
khotbah saya akan berfokus pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dihampiri oleh orang banyak, Tuhan Yesus gak marah waktu itu. Tetapi Alkitab katakan di 14 yang begini, makanya tema khotbah hari ini adalah belas kasihan Tuhan Yesus. Dikatakan begini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus gak marah waktu diganggu di tengah kesunyian, tetapi justru hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan justru Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Hari itu Tuhan Yesus yang sebenarnya butuh sembuh. Hari itu Tuhan Yesus yang butuh pulih. Tetapi Tuhan Yesus yang hari itu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kenapa? Alkitab catat, karena Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada setiap mereka. Nah, kita lanjut bagian kedua. Ayat ini terdapat dalam ayat 15 sampai ayat 18. Dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan hari itu ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bawalah kemari kepadaku. Bukan hanya menyembuhkan, tetapi hari itu Tuhan Yesus bahkan berbelas kasihan sampai dia ingin memberi 5.000 orang itu makanan pada hari itu. Dan bagian yang ketiga ada di ayat 19 sampai yang ke-21 dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan miracle happen hari itu, mujizat terjadi. Dan mereka semuanya dengan 5 roti dan 2 ikan itu, 5 roti 2 ikan menyebabkan semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika Tuhan Yesus berduka, dia justru menyembuhkan orang sakit, dia justru memberi mereka makan, sampai-sampai dia meminta ke langit di mana Tuhan Allah Bapa berada untuk menurunkan mukjizatnya, sehingga hari itu lewat 5 roti dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang boleh makan. Hari itu saya tahu yang terpenting itu bukan makannya, tapi akhirnya 5.000 orang itu melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga mereka bisa tahu bahwa benar-benar Juru Selamat telah lahir dan datang ke dunia. Itu yang terjadi hari itu, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, di tengah kedukaannya, Tuhan Yesus tidak marah ketika diganggu oleh orang banyak. Justru dia menunjukkan belas kasihan yang besar dengan menyembuhkan dan memberi orang banyak makan. Pesan firman Tuhan hari ini punya tujuan, supaya setiap kita mengerti dan merasakan besar belas kasihan Tuhan atas kita semua. Mungkin selama ini ada di antara kita tuh yang merasa seperti menjadi pengganggu buat Tuhan Yesus. Jadi ya, kayak orang-orang 5.000 orang itu yang mengganggu Tuhan Yesus. Kan ceritanya mereka mengganggu Tuhan Yesus yang sedang berduka pada masa itu. Lalu mereka menghampiri Tuhan Yesus seperti pengganggu. Harusnya, normalnya hari itu Tuhan Yesus marah sama orang-orang itu. Tapi enggak, Tuhan Yesus gak marah sama orang-orang itu. Tetapi hari itu Tuhan Yesus menerima mereka dengan tangan yang terbuka. Tuhan Yesus bukan cuma menerima mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan kasih makan, supaya mereka juga bisa melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan habis itu mereka punya kesempatan untuk mempercayai Dia dan beroleh hidup yang kekal.
banyak di antara kita yang hari-hari ini tuh kita ngerasa, wah kita ini kayak pengganggu ya buat Tuhan Yesus. Nah, mungkin karena dosa, karena kesalahan, kita punya salah sama Tuhan, atau apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, in the past. Tapi apakah ketika kita datang ke Tuhan Yesus hari ini, apakah Tuhan akan marah sama kita, lempar bangku, atau dia akan pukul kita? Saya rasa enggak, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab mencatat semua orang yang datang sebagai pengganggu justru diterima sama Tuhan Yesus hari itu. Justru diterima. Belas kasihan Tuhan Yesus begitu besar bagi kita semua manusia yang Dia ciptakan. Maka dari itu pesan firman Tuhan hari ini, datanglah kepada Dia, datanglah kepada Tuhan Yesus apapun keadaan kita hari ini. Gitu Bapak Ibu Saudara, datang, ini pesan Tuhan. Lewat apa yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu ketika bertemu dengan 5.000 orang itu dan membuat suatu sejarah yang begitu terkenal di seluruh dunia. Bagaimana cerita 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang dikala galaunya Tuhan Yesus. Itu kalau bahasa saya, Tuhan Yesus lagi galau pada masa itu. Makanya Dia cari tempat yang sunyi, lagi berduka. Tapi justru yang Dia lakukan adalah menyembuhkan dan menerima kita semua. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana merasakan atau menerima belas kasihan Tuhan Yesus? Nah, yang pertama yang saya catat ketika saya merenungkan khotbah ini, yang pertama bagaimana merasakan atau menerima, yang pertama adalah menyadari dulu. Kita harus menyadari dulu belas kasihan Tuhan Yesus atas kita semua. Kita harus sadar, sekalipun seluruh dunia hari-hari ini menolak kita manusia hidup dalam suatu environment atau suatu lingkungan yang terbiasa menolak orang-orang, tetapi kita harus menyadari dengan yakin dan pasti bahwa apapun keadaan kita hari ini, Tuhan Yesus selalu terima kita dan Dia punya belas kasihan yang besar untuk kita. Kita harus menyadari dulu betapa besarnya belas kasihan Tuhan Yesus bagi manusia, di mana di tengah kedukaannya sekalipun Ia tetap mengasihi dan ingin menyembuhkan kita semua. Menyembuhkan dari sakit kita, memulihkan dari dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Itu yang Tuhan Yesus ingin lakukan. Maka dari itu yang pertama, kita harus sadari dulu belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, setelah kita menyadari belas kasihannya Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, sudah sadar, sudah tahu Tuhan punya kasih yang begitu melimpah, belas kasihannya begitu besar, sudah tahu Tuhan akan menerima kita apapun keadaan kita hari ini. Maka habis itu, setelah itu, datanglah kepada Dia, datang kepada Tuhan Yesus. Karena apapun keadaan kita, seberapa buruk pun keadaan kita hari ini, Tuhan akan menerima kita. Dan jangan menunda, jangan menunda waktu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tunggu waktu yang tepat. Kapan ya waktu yang tepat untuk datang kepada Tuhan? Oh, kalau aku sudah punya uang. Oh, kalau aku nanti hidupnya sudah benar. Tidak. Datang kepada Tuhan Yesus saat ini juga. Hari ini adalah hari terbaik kamu datang ke Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. This is the best day. Saat ini semakin cepat semakin baik. Tuhan gak akan tunggu kamu selesain dulu dosa-dosa, enggak. Tuhan maunya kita datang dulu. Nanti Tuhan akan tolong dan bantu kita nyelesain dosa kita, tinggalin kesalahan, tinggalin pelanggaran, mengakui semua yang pernah salah di masa lalu, minta ampun sama Dia, gitu ya. Maka dari itu waktu yang terbaik. Kalau engkau belum datang kepada Tuhan Yesus, engkau yang mendengar pesan firman Tuhan ini, kalau engkau belum datang kepada Tuhan Yesus, datanglah hari ini. Datanglah hari ini. Saat ini juga ketika engkau mendengar pesan khotbah ini, datang kepada Dia. Nah, yang ketiga adalah setelah datang kepada Dia, terima belas kasihannya itu. Terima belas kasihan Tuhan Yesus itu, di mana Tuhan sangat rindu untuk memulihkan dan menyembuhkan hidup kita. Matius 14 ayat 13 sampai 21 menjadi petunjuk bagi kita semua
bahwa Tuhan ingin memulihkan hidup kita secara keseluruhan. Ya, Bapak Saudara, secara keseluruhan. Ya, kita tahu ya, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan Tuhan ingin memulihkan tiga-tiganya. Karena itu bagian dari diri kita semua. Tuhan ingin kita pulih secara utuh, baik secara jasmani, rohani, jiwani. Makanya Tuhan Yesus mulai dengan menyembuhkan orang sakit, kasih makan sehingga tubuhnya pulih. Setelah dan juga Tuhan beri penerimaan supaya jiwanya pulih. Dan Tuhan tunjukin mujizat supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu rohnya pun ikut pulih. Jadi semuanya pulih. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin memulihkan dan menyembuhkan kita secara keseluruhan. Maka terima belas kasihan itu. Izinkan Tuhan Yesus sendiri masuk ke hati saudara saat ini. Ketika engkau datang. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, dari cerita ini ya, saya punya satu ilustrasi bahwa dalam keseharian kita tuh tentu kita pernah berduka. Ya, kita akui saja, semua pasti pernah berduka karena berbagai hal. Ya, biasanya kehilangan orang yang dikasihi itu duka yang paling mendalam biasanya. Tapi ada juga duka-duka yang lain, misalnya kehilangan kesempatan untuk masuk sekolah bagus, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Apapun itu. Kehilangan pacar misalnya, saudara habis putus sama pacar saudara, gitu ya. Dan ada begitu banyak hal yang membuat kita di dunia ini sering mengalami kedukaan. Jadi kita sering berduka. Nah, apa yang sering kita lakukan kalau berduka? Tentu ada waktunya kita membutuhkan waktu untuk sendiri, tidak diganggu oleh orang lain. Kita butuh waktu untuk pulih dan jauh dari hingar-bingar dunia sampai kita siap kembali lagi. Nah, itu yang biasanya dibutuhkan oleh orang yang berduka. Nah, ketika dalam waktu-waktu pemulihan ini dengan menyendiri begitu ya, apa yang terjadi jika kita dihampiri oleh orang lain? Apalagi ada orang lagi kita berduka, lagi ada masalah, ya minta tolong lagi sama kita. Wah, ya biasanya bisa-bisa kita marah. Hal sederhana saja, kita lagi berantem sama papa mama misalnya, gitu ya, lalu masuk ke kamar, tutup pintu, lalu adik atau abang gitu ya ketok, minta tolong. Oh, biasanya kan mau, itu biasanya kan mau, itu biasanya kan marah, gitu ya. Paling sering di rumah tuh banting pintu atau nangis, ya, atau nangis, gitu ya. Kita cenderung tidak ingin ada siapapun, seorang berjuang yang mengganggu kita di kala kita sedang berduka. Tapi dari Matius 14 ini ada satu gambaran atau ada satu cerita yang begitu terbaik, sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menyendiri, kita kan marahnya terbatas, ya saudara. Bisa saja loh Tuhan Yesus tuh marah sama orang-orang banyak pada waktu itu ya. Jadi kan dia mau menyendiri, dia naik perahu gitu ya. Terus orang-orang nyamperin, yang nyamperin bukan kita satu dua orang ini suka marah kok. Ini nyamperin 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Jadi itu satu seperti crowded sekali gitu ya. Dan mengganggu sekali 5.000 orang yang diganggu. Gitu ya. Kalau Tuhan Yesus ya, bisa aja dia marah waktu itu dia turunin api, atau itu kan dekat danau, bikin tsunami misalnya, ya gitu ya Bapak Saudara. Kalau Tuhan marah itu bisa terjadi. Marah kita terbatas, tapi Tuhan tak terbatas marahnya. Tetapi dari cerita ini kita tahu, ya Tuhan Yesus nggak minta tsunami, Tuhan Yesus nggak suruh api turun juga, tetapi kalau dihampiri orang-orang aneh. Tuhan Yesus tidak marah itu. Dia malah memandang setiap orang di tengah duka citanya. Dia malah memandang setiap orang yang mengganggunya dengan belas kasihan. Lalu dia menyembuhkan mereka yang sakit, bahkan sampai memberi makan. Sedemikian besar belas kasihan Tuhan Yesus bagi kita semua. Maka dari itu, yuk ini pesan penutupnya sekali lagi saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber hidup kita.
Sumber yang Alkitab katakan atau Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa kalau kamu datang kepadanya, kamu tidak akan pernah haus lagi. Itu sumber yang seperti itu. Barang siapa yang datang tidak akan haus lagi, maka dari itu apapun keadaan kita hari ini seberapa buruknya, ia tidak akan menganggap kita seperti Tuhan. Tuhan gak sama kayak manusia. Tuhan punya belas kasihan yang begitu besar, sampai membuat ia lupa akan duka citanya. Tapi yang dia ingat tuh kasihnya untuk kita semua manusia yang sering bikin salah, sering bikin dosa, sering bikin pelanggaran, tapi dia sayang sama kita. Dia sayang sama kita, gitu ya. Maka dari itu datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, ya, mengakui, meminta ampun atas segala pelanggaran, kesalahan, dosa, atau apapun yang mungkin selama ini tidak berkenan di hati Tuhan. Apapun itu yang pernah kita lakukan. Nah, bagaimana caranya datang kepada Tuhan Yesus? Yang saya tahu, kita semua bisa datang kepada Tuhan Yesus lewat doa, pujian, dan penyembahan. Itu yang pertama. Ketika kita berdoa, masuk ke kamar kita, lalu kita naikkan ucapan syukur, naikkan doa kita sejatinya sedang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian, penyembahan, kita sedang bersekutu juga dengan Dia. Dan salah satu yang paling nyata adalah Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab. Dari mana saya bisa baik dan kasih tahu ke saudara semua bahwa Tuhan Yesus punya belas kasihan yang begitu besar. Kalau bukan karena Alkitab yang kasih tahu kita semua dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, dan masih banyak ayat-ayat lain yang kasih tahu kita semua Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Maka dari itu baca Alkitab. Nanti kita akan merasakan kasihnya, kita akan mulai lebih mengerti belas kasihannya, kita akan lebih mulai mengerti kenapa Dia ingin kita menjauhi sesuatu misalnya, kenapa Dia ingin kita berhenti lakuin dosa misalnya. Nanti kita akan semakin mengerti hatinya Tuhan. Jadi lewat itu Bapak Ibu Saudara, lewat doa, pujian, penyembahan, dan juga lewat pembacaan Alkitab, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya semua yang datang kepada Tuhan Yesus, semua pasti dipulihkan dan disembuhkan. Seperti janji Tuhan, marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sedemikian besar belas kasihan Tuhan Yesus bagi kita semua. Itu dia khotbah hari ini, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran yang boleh kami dengar pada saat ini. Izinkan kami menyadari belas kasihan Tuhan Yesus, ya Tuhan, dengan hati yang terbuka, dan kami rindu saat ini datang kepada Tuhan Yesus dan menerima belas kasihan itu, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang mendengar pesan ini, kami orang yang belum percaya, tetapi kami mau declare hari ini, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan, ucap syukur untuk semua yang boleh kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman itu tinggal dalam hati kami, belas kasihan Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.